Saudara-saudari terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, berkatilah kami, berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu, agar kami mampu meresapinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil ada seorang bendahara yang dituduh menghamburkan kekayaan tuannya. Ketika ia diminta oleh tuannya untuk memberi pertanggungjawaban, ia merasa takut, jangan-jangan akan dipecat. Akan tetapi, bendahara itu tidak berhenti pada rasa takutnya. Dia berusaha berjuang dan bangkit untuk bertemu dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya dan menyuruh mereka menuliskan surat hutang mereka. Pada akhirnya, bendahara ini dipuji oleh tuannya karena kecerdikannya. Saudara-saudari terkasih, kita semua menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan di dalam hidup ini. Akan tetapi, Tuhan tidak pernah melihat diri kita dari seberapa besar persoalan karena dosa dan kelemahan kita. Tetapi bagaimana kita berjuang untuk mengatasi diri kita dan persoalan-persoalan kita. Maka saudara-saudari, ketika menghadapi persoalan, janganlah merasa takut, malu, dan cemas. Tetapi berusahalah untuk bangkit dan berjuang terus-menerus untuk keluar dari persoalan diri kita dan segala pergumulan yang kita alami.
karena yang Tuhan kehendaki bagi diri kita, yaitu sebuah tindakan perubahan dan pertobatan yang nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kata-kata sabda-Mu yang telah menyegarkan jiwa kami. Semoga kami dimampukan untuk senantiasa setia mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.